Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pekan kedua ini, yaitu kita akan membahas lanjutan dari bab 1 kemarin tentang seni rupa, gaya lukis atau aliran, seni lukis atau gaya aliran. Nah, itulah sebelumnya kita kan sudah belajar tentang pengertian-pengertian dari seni lukis. Seni lukis, tujuan berkarya seni lukis. Itulah, semoga kalian mencatatnya dan diingat-ingat lagi lah, diingat-ingat lagi. Sebelum kita memasuki ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa sama-sama dulu. Berdoa masing-masing di rumah. Sudah? Nah, kita lanjutkan lagi, yaitu bagian yang ketiga, yaitu aliran seni lukis. Apa itu aliran? Aliran dari depan ke belakang. Nah, itu namanya aliran lah, aliran. Aliran seni lukis seperti kita bicarakan di atas tentang lukisan lah, dan air, aliran air lah. Sebuah lukisan memiliki ciri khas atau tema dan teknik yang disebut gaya atau aliran. Gaya atau aliran. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama representatif, dan non representatif. Nah, itulah yang pertama tadi representatif, yang kedua non representatif. Apa itu representatif? Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Nah, itu pengertiannya. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, naturalisme. Naturalisme yaitu aliran seni rupa yang menggambarkan alami atau sesuai dengan keadaan alam. Artinya, pengertian dari naturalisme ini, dia itu melukis seperti yang aslinya, tidak direkayasa lah, tidak direkayasa. Contohnya misalkan dia menggambar pohon itu hampir mirip, bahkan mirip. Biasanya ini orang seniman yang melukis naturalisme ini, dia berpikir imajinasinya itu sangat kuat untuk mengingat sesuatu benda-benda yang ada di alam atau di sekitarnya lah. Melukisnya segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur atau warna serta gelap terang dibuat dengan teliti semaksimal mungkin, lebih indah dari kenyataannya. Nah, bahkan lebih indah dari kenyataannya. Nah, kenapa begitu? Contohnya, Ustaz kasih contoh simpel aja lah. Ini kamera antara yang nyata sama hasil fotonya itu sangat berbeda jauh loh. Kemungkinan lebih bagus yang hasil foto daripada yang nyata. Nah, seperti itu contohnya lah. Seperti itu contohnya, sama kayak seperti orang melukis, lebih baik di lukisan daripada yang aslinya. Nah, ini salah satu contoh dari karya naturalisme lah, naturalisme. Pelukis yang beraliran naturalisme antara lain, nah ini orang-orang yang mempelopori atau yang suka menggambar tentang naturalisme lah, antara lain Basuki Abdullah Suryobroto, Mas Pringadi, Wakidi, Claude Rubens, Constable, dan lain-lainnya. Nah,
Adapun judul-judul lukisannya antara lain salah satunya Ngarai Sianok. Ngarai Sianok. Piawainya, sang pelukis memainkan kuas dan warna sehingga menghasilkan karya seni yang mencapai kesempurnaan dari tekstur plus teknik berkesan apa adanya, tidak dibuat-buat, dan sangat naturalis. Ya, ini naturalisme ini gambarnya itu tidak dibuat-buat lah. Contohnya misalkan contoh yang gambar tidak dibuat-buat, di situ misalkan dia menggambar sebuah gunung, alam, ada gunung. Nah, kalau yang nyatanya di situ ada gunung, ini aja, Ustaz kasih contoh ini aja. Yang gambar tidak dibuat-buat. Nah, ini misalkan contoh yang aslinya, ada gunung, ada sungai, ada hutan. Ini yang aslinya. Contoh yang dibuat-buat misalkan. Di sini ada gunung, ada air, ada sungai, ada hutan. Di sini ada naga misalkan. Nah, itu contoh gambar yang dibuat-buat lah. Contoh gambar yang dibuat-buat. Itu kalau ada gambar gitu, itu bukan gambar naturalisme lah, naturalisme. Terus yang kedua, realisme. Nah, ini kebalikannya dari naturalisme lah, realis, yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Merupa yang beraliran realisme antara lain. Nah, ini yang suka atau senang melukis gambar realisme lah: Trubus, Wardoyo, Tarmiji, Sujono, dan Dula. Nah, itu orang-orangnya yang suka menggambar realisme. Pada lukisan ini digambarkan suasana pelabuhan, aktivitas bongkar muat di kapal, dan kesibukan orang yang lalu lalang, menggambarkan realita yang ada. Ini salah satu contoh gambar real. Terus yang ketiga, romantik. Romantik identik dengan romantis lah, romantis, yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis. Nah, cerita-cerita yang romantis. Kalau ada kalian yang suka menggambar romantis, berarti kalian termasuk orang-orang yang romantik lah, orang-orang yang sangat romantik di kehidupannya lah itu. Peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis, pelukis yang bergaya romantisme termasuk antara lain. Nah, ini orang-orang yang suka menggambar romantis lah, romantis. Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Lukisan historis yang melegenda lah. Penangkapan Pangeran Diponegoro, karya sang pelukis maestro kebanggaan Indonesia Raden Saleh. Karya seni yang dilukis pada tahun 1857. Nah, ini sangat lama lah, sangat lama sekali dia membuat ini. Menggambarkan ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock pada 28 Maret 1830. Lukisan ini merupakan atau berukuran 112 cm kali 178 cm. Nah, ini pada tahun 1857. Nah, itu apakah ada alat-alat untuk menggambar seperti cat minyak, kanvas, dan lain-lainnya? Nah, kemungkinan tidak ada. Cuman orang-orang dulu melukisnya itu di kain, biasanya di kain. Kalau orang mau di kain, terus pakai pewarna alami lah, pewarna alami, atau tulis kayak daun, buah-buahan. Adapun
juga mereka melukisnya di batu lah, di batu-batu. Yang keempat, ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Itu misalkan sang pelukis langsung misalkan melihat keadaan sekitar, lalu dia ingin melukis ini. Nah, itu salah satu lukisan yang beraliran ekspresionisme, spontan, artinya spontan, langsung dia berpikiran ke situ. Aku ingin melukis ini, perupa yang menggunakan aliran ini antara lain Vincent van Gogh dan Avandi. Nah, itu dua orang itu yang mempelopori lukisan yang atau beraliran ekspresionisme lah. Judulnya Barong dan Leak. Pernah lo melihat atau menonton pertunjukan Barong dan Leak? Nah, ada beberapa versi karyanya, lukisannya dengan tema barong. Barong dan leak merupakan bagian seni kebudayaan dari masyarakat Bali. Nah, masyarakat Bali lah. Barong dalam filosofinya, kehidupan sosial masyarakat Bali merupakan simbol kebaikan. Nah, itulah simbol kebaikan. Dan leak merupakan simbol kejahatan. Sehingga antara barong dan leak adalah musuh, sebagaimana bertolak belakangnya antara kebaikan dan kejahatan. Nah, ini adalah salah satu gambaran dari lukisan ekspresionisme lah, itu yang dipelopori oleh si Avandi sama Vincent van Gogh. Nah, itu salah satunya lah. Yang keenam, impresionisme lah, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan atau objek tersebut dilukis. Nah, kesan atau objek tersebut dilukis. Rupa yang termasuk dalam aliran ini antara lain Claude Monet, George Seurat, Paul Gauguin, Paul Gauguin, dan Sotjono. Itu orang dari Indonesia lah, sisanya orang-orang yang berasal dari Eropa. Terus yang ketujuh, surrealisme. Apa itu surrealisme? Yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Nah, bayangkan bagaimana itulah aliran yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Kalau misalkan orang mimpi itu yang pertama apa dilihat? Hitam, putih, atau berwarna-warna. Beda lagi dengan sang surrealisme, lukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Nah, ini contohnya. Orang yang misalkan sering mimpi bisa dituangkan atau diceritakan kembali ke dalam lukisan tersebut lah, misalnya si Ananda Fadlil, dia mimpi dia pergi ke pondok, itu bisa dituangkan atau bisa ke dalam lukisannya, padahal itu cuman khayalan dalam pikiran gitu. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Rupa yang beraliran ini antara lain yang mempelopori surrealisme ini antara lain
Salvador Dali, Ivan Sagita, Agus Kemal, dan Boyke Aditya. Lukisan ini mengakses pikiran bawah sadar untuk meningkatkan kreativitas seni. Kreativitas seni. Dali akan menggunakan metode untuk menciptakan realitas dari mimpi dan pikirannya bahwa itu dalam keadaan sadar. Nah, makanya tadi tuh orang yang ini nih, dia daya ingatnya itu kuat lah. Misalkan lo kalau kalian mimpi biasanya pada saat bangun itu antara ingat dan kadalah mimpi itulah, antara ingat dan kada mimpi itu. Nah, makanya ini orang yang ini nih keadaan daya ingatnya itu kuat lah, keadaan daya ingatnya itu kuat untuk mengingat sesuatu yang ada di dalam mimpi, sehingga secara mental mengubah realitas apa yang ia ingin hal itu terjadi. Apa yang dia inginkan itu bisa terjadi. Ini masuk juga orang-orang yang sering menghayal lah. Orang-orang yang sering menghayal itu termasuk surrealisme lah. Jangan dicap bahwa misalkan si Lukman atau si Apandi dia ini sering menghayal, jangan dicap dia itu seorang surrealisme lah. Terus yang B dari representatif itu non representatif kan? Pengertiannya adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur formal, yaitu apa-apa aja, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik lah. Gaya seni lukis non representatif ini berupa susunan garis, bentuk bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Nah, dan warna yang terbebas dari bentuk alam, gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Bertolak belakang lah sama yang pertama tadi ya. Satu tadi lah, jadi bertolak belakang. Gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilah dengan garis-garis tegas. Biasanya ini orang yang bisa menggambar abstrak atau garis-garis, garis-garis sketsa. Seniman yang berkarya dalam non-representatif ini antara lain Wesley, pertama Wesley, yang kedua Yuan Mirror, yang ketiga Wego Koning, 4 Amri Yahya, 5 Pajar Sidik, 6 Bot Mokhtar, dan Sadali. Nah, ini yang mempelopori tentang gaya aliran non-representatif. Oke. Mungkin sampai di sini saja Ustadz jelaskan lanjutan dari yang minggu kemarin. Minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Nah, dibaca-baca lagi atau diulang-ulang lagi video yang pertama dan yang ini untuk pelajaran minggu ke depannya lah. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.